Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat bagi kita untuk kita melangkah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puja dan puji syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kami untuk berbuat baik kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah hari ini, kami bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami berjudul hati yang bijaksana. Bijak artinya selalu menggunakan akal budinya. Bijak bisa diartikan adalah bersikap arif. Bijak dapat diartikan cakap. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, menjadi orang bijak, menjadi orang bijaksana, tentunya banyak disukai, banyak dikagumi oleh orang-orang. Karena menjadi orang bijaksana itu tidak semua orang memiliki suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, orang bijak tentunya diharapkan banyak orang. Tentunya kita menyegani, kita menghormati jikalau kita berhadapan dengan orang-orang yang bijaksana. Seperti Raja Salomo adalah contoh dalam Alkitab. Seorang raja yang bijaksana dan tidak ada raja lain selain Raja Salomo. Baik sebelum Raja Salomo maupun sesudah Raja Salomo. Salomo mempunyai banyak kekayaan. Salomo mempunyai banyak harta. Salomo tidak meminta semuanya itu. Satu hal yang diminta kepada Tuhan oleh Salomo yaitu roh kebijaksanaan. Karena Salomo tahu bahwa yang dihadapi, yang dipimpin adalah bangsa yang besar. Oleh karena itu, Raja Salomo meminta kepada Allah supaya diberikan suatu roh kebijaksanaan daripada Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, Musa di dalam tulisannya di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang kita baca saat ini berdoa, bermohon kepada Allah supaya Musa juga diberikan hati yang bijaksana. Musa menyadari bahwa umur manusia hanya berkisar 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Selebihnya adalah kesukaran semata. Menyadari singkatnya umur manusia, Musa menginginkan, menyadari keadaannya, berharap kepada Tuhan dalam sisa umurnya diberikan hati yang bijaksana. Bijaksana dalam segala hal. Bijaksana di dalam mengambil keputusan, bijaksana di dalam perkataan, bijaksana di dalam sikap, bijak di dalam menghadapi segala problem, bijak menghadapi suatu permasalahan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Musa tidak bisa menginjakkan kakinya ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu. Musa hanya sampai di perbatasan. Musa hanya diizinkan Tuhan melihat, menyaksikan, ditunjukkan itulah tanah Kanaan yang akan didiami oleh bangsa Israel. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, dalam semua ini Musa tidak mengambil suatu kesedihan, tidak mengambil suatu hal yang negatif di dalam hidupnya. Tetapi Musa mengambil hikmah dari semua kejadian yang sudah berjalan. Bahwa Tuhan itu baik
terhadap setiap kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menyadari akan keadaannya. Musa tidak tahu bahwa beban yang diembannya terlalu berat. Oleh karena itu, Musa tidak meminta kekayaan, tidak meminta ketenaran, tetapi Musa juga menyadari akan segala kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, Musa meminta kepada Tuhan supaya diberikan suatu hati yang bijaksana, supaya Tuhan mengajari hari-harinya, sisa hidupnya, supaya Tuhan mengajari, supaya dalam hidupnya Tuhan mengajari bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana berkata dengan bijaksana. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan kali ini bagi kita? Kita menyadari, yang pertama, kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Di dalam ayat yang 10 dikatakan bahwa umur manusia 70 sampai 80 tahun. Menyadari hidup ini sangat singkat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat untuk sesama? Apa yang sudah kita perbuat untuk keluarga? Apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Apakah kita sebaliknya menjadi orang yang tidak bijaksana? Artinya menjadi orang yang lalai. Oleh karena itu, saudara, menyadari hidup ini adalah singkat. Umur manusia 70 sampai 80. Selanjutnya, selebihnya adalah suatu penderitaan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, waktu yang singkat ini, Musa supaya ada faedahnya, supaya memperoleh hati yang bijaksana. Sekarang apakah sudah kita menggunakan waktu kita yang ada? Seberapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk membuat hati kita bijaksana? Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan tepat? Berapa perbandingan kita? Berapa perbandingannya antara kita memikirkan hal-hal yang baik untuk Tuhan atau hal-hal baik untuk dunia? Bagaimana seberapa perbandingannya apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau kita sudah menyusahkan atau mendukakan hati Tuhan? Supaya Tuhan mengajari bagi saya dan saudara di dalam sisa umur kita ini. Tuhan mengajar saya dan saudara untuk kita menghitung hari-hari sedemikian supaya kita peroleh hati yang bijaksana. Yang pertama yang dapat kita pesan firman Tuhan, yang dapat kita ambil, menyadari hidup kita ini adalah yang sangat singkat. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini tidak bisa terulang lagi. Kalau kita bisa melayani, layani. Kalau kita bisa berbakti, berbaktilah kepada Tuhan. Kalau kita bisa membantu orang lain, bantulah orang lain. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan selanjutnya. Yang kedua, apa yang pesan firman Tuhan kali ini bagi saya dan saudara? Yaitu, siapkah kita untuk diajar menjadi orang yang bijaksana? Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan demikian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, wadah hidup kita adalah hidup yang singkat. Oleh karena itu, apa pelajaran penting di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini? Siapkah kita untuk diajar menjadi orang yang bijaksana? Firman Allah yang sudah kita baca, janganlah kita menyia-nyiakan ajaran Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan didikan. Jangan bosan dengan ajaran, dengan peringatannya. Oleh karena itu, saudara kasih di dalam Tuhan, didikan dan diajar itu ada maksud dan tujuan. Didikan dan ajaran Tuhan ada maksudnya. Supaya apa? Supaya kita, anak-anaknya, mempunyai hati yang bijaksana. Walaupun ajaran, walaupun teguran, walaupun didikan Tuhan itu mungkin terasa berat bagi saya dan saudara, tetapi itulah maksud dan tujuan Allah. Supaya kita mau membuka hati kita,
Jikalau kita diajar, kita dididik dan kita dibina oleh Tuhan. Dengan suatu tujuan seperti ayat Mas yang kita baca tadi. Ajarlah kami dengan hari-hari sedemikian ini, supaya kami mendapati hati yang bijaksana. Tergantung dari dalam setiap kehidupan kita. Maukah kita diajar oleh Tuhan? Maukah kita dididik oleh Tuhan? Maukah kita diberikan hati yang bijaksana oleh Tuhan? Sehingga di dalam menghadapi sikap, menghadapi keadaan, menghadapi problem, menghadapi masalah, kita bisa bersikap dengan bijaksana. Bukan karena pikiran kita, tetapi ini semua karena anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan bagi kita saat ini? Yaitu Yesuslah sumber kebijaksanaan itu sendiri. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-8 mengatakan, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Katakan, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa yang dilimpahkannya itu? Yang dilimpahkan adalah kasih karunia-Nya. Karena anugerahnya yang dilimpahkan bagi saya saudara. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, Salomo tidak meminta harta benda, tetapi Salomo meminta berkat daripada Tuhan. Demikian juga hendaklah saya dan saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan anugerah hikmat yang daripada Allah. Sehingga saya dan saudara di dalam kita melangkah di hari-hari yang sulit ini, Tuhan membuka hati kita, Tuhan membuka pikiran kita, Tuhan menguatkan kita dengan hati yang bijaksana. Sehingga kita mendapat dalam hal apapun, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, kita dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat, tanpa merugikan diri sendiri, tanpa merugikan orang lain, tetapi bisa membuat nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan mau mengajari kita, bagi kita, memberi bagi kita suatu hati yang bijaksana, yaitu kita harus mau diproses. Kejadian 41 ayat yang ke-39 mengatakan, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini akibat, saudara sekalian, akibat proses yang dialami oleh Yusuf. Mulai dia dibuang oleh saudara-saudara, sampai dijual, sampai masuk di penjara, sampai dilupakan dengan sahabat-sahabatnya. Ini proses Tuhan supaya Yusuf menjadi orang yang bijaksana, sehingga Yusuf dapat diperhitungkan di kerajaan Mesir. Oleh sebab itu saya dan saudara minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberikan roh kebijaksanaan bagi saya dan saudara, sehingga hari ini kita melangkah ada suatu keputusan yang tepat, kita bisa kita ambil. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajari kami untuk merenungkan, berbuat bakti, berbuat baik, untuk kami sebagai anak-anak-Mu mempunyai hati yang bijaksana di dalam kami mengambil segala keputusan hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.